Membuat laporan kajian teknis sistem proteksi kebakaran. Outline, ringkasan teknis, inspeksi pasca kebakaran, evaluasi sistem proteksi, rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut. Tujuan, memahami ruang lingkup, batasan, dan standar kajian teknis pasca kebakaran, melaksanakan inspeksi lapangan secara sistematis dan mendokumentasikan hasilnya, mengevaluasi efektivitas sistem proteksi kebakaran pasif, aktif, dan manajerial, menyusun rekomendasi teknis untuk perbaikan struktur dan sistem proteksi, mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam rencana rehabilitasi dan verifikasi kelayakan bangunan. Ringkasan teknis. Tujuan laporan, ruang lingkup dan batasan studi. Laporan ini bertujuan memberikan kajian teknis pasca kebakaran yang berfokus pada kondisi struktur, sistem proteksi, serta rencana pemulihan. Ruang lingkup mencakup identifikasi bangunan terdampak, evaluasi sistem proteksi kebakaran aktif, pasif, manajerial, dan penentuan tingkat kerusakan struktural. Studi ini tidak mencakup analisis hukum atau klaim asuransi, melainkan aspek teknis yang memengaruhi keselamatan dan kelayakan bangunan untuk digunakan kembali. Identifikasi bangunan. Bangunan yang dikaji berlokasi di kawasan padat perkotaan dengan klasifikasi fungsi komersial dan publik, perkantoran dan area servis. Berdasarkan kriteria klasifikasi bangunan, objek termasuk kelas menengah tinggi, dengan struktur utama beton bertulang dan beberapa elemen baja ringan. Data dasar, luas total, kurang lebih 12.000 meter persegi. Jumlah lantai, 8 lantai plus basement. Tinggi bangunan, kurang lebih 36 meter. Kapasitas penghuni, kurang lebih 1.200 orang. Kajian teknis difokuskan pada zona yang mengalami paparan panas langsung serta area dengan potensi kegagalan sistem proteksi. Konsep perancangan sistem proteksi kebakaran. Konsep sistem proteksi kebakaran mengacu pada pendekatan terpadu antara proteksi pasif, aktif, dan manajemen kebakaran. Proteksi pasif, pembagian kompartemen tahan api, penggunaan material dengan TKA minimal 2 jam, serta sekat vertikal untuk membatasi penjalaran panas. Proteksi aktif, meliputi sistem sprinkler otomatis, alarm kebakaran, serta jaringan hidran dan APAR. Manajemen kebakaran, penyusunan SOP evakuasi, pelatihan rutin, dan pencatatan inspeksi. Integrasi ketiga aspek ini dirancang untuk mencegah penyebaran api dan meminimalkan kerugian struktural maupun korban jiwa. Asumsi skenario kebakaran. Kajian ini menggunakan skenario kebakaran dengan beban api setara 800 sampai 1.200 mj per meter persegi, mencerminkan material interior campuran kayu, plastik, dan tekstil. Intensitas kebakaran diperkirakan mencapai 900 sampai 1.000 derajat Celcius di pusat api dengan durasi sekitar 60 sampai 90 menit sebelum padam total. Bangunan diasumsikan memiliki sistem kompartemenisasi pada tiap lantai dengan ketahanan api minimal 2 jam. Analisis juga mempertimbangkan penyebaran panas konvektif dan radiasi antar ruang, serta efek ventilasi terhadap arah penjalaran api. Dokumen rujukan dan lampiran. Kajian teknis ini mengacu pada standar dan dokumen pendukung sebagai berikut. SNI 03, 1746, 2000. Tata cara perencanaan proteksi kebakaran untuk bangunan gedung. SNI 03, 1736, 2000. Tata cara perencanaan ketahanan api elemen struktur. NFP 101 dan NFPA 13. Standar internasional untuk sistem sprinkler dan keselamatan kebakaran. Lampiran, tabel inspeksi lapangan, hasil pengukuran suhu dan kerusakan material, peta kompartemen, serta dokumentasi foto. Semua dokumen tersebut menjadi dasar dalam verifikasi hasil evaluasi dan rekomendasi teknis perbaikan. Inspeksi pasca kebakaran. Metodologi pemeriksaan visual. Inspeksi pasca kebakaran dilakukan dengan pendekatan zoning area, yaitu pemetaan lokasi terdampak berdasarkan tingkat paparan panas dan kerusakan visual.
Tim menggunakan checklist lapangan berisi parameter kondisi struktur, warna material, dan residu kebakaran. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis dari zona teraman ke zona terdalam. Peralatan utama, kamera digital, alat ukur suhu permukaan, palu uji, bor sampling, dan APD lengkap helm, respirator, sarung tangan tahan panas, sepatu safety. Penilaian keganasan kebakaran. Penilaian keganasan dilakukan melalui interpretasi indikator fisik kebakaran, warna beton, abu muda, kurang lebih 300 derajat Celcius, oranye kemerahan, lebih dari 600 derajat Celcius, cawen kayu, kedalaman 20-25 mm merupakan indikasi paparan suhu 500-700 derajat Celcius, distorsi baja, mulai terjadi pada 450-550 derajat Celcius. Berdasarkan peta suhu ruang, suhu puncak diperkirakan mencapai 900 derajat Celcius dengan durasi paparan kurang lebih 75 menit. Estimasi ini digunakan untuk menilai kemungkinan degradasi kekuatan material dan menentukan kebutuhan uji laboratorium lanjutan. Formulir standar dan dokumentasi wajib. Semua hasil pemeriksaan harus dikompilasi dalam dokumen resmi yang terstruktur, meliputi Form 1, taksiran suhu dan durasi paparan, Form 2, klasifikasi tingkat kerusakan struktur, peta zoning, menunjukkan distribusi panas dan area terdampak, lampiran foto dan data ukur, bukti visual untuk audit teknis. Dokumentasi ini menjadi arsip wajib bagi pihak berwenang, pemilik gedung, dan konsultan teknik untuk proses evaluasi lanjutan serta penyusunan rekomendasi rehabilitasi. Evaluasi sistem proteksi. Pemeriksaan dan evaluasi proteksi pasif. Evaluasi proteksi pasif dilakukan untuk menilai efektivitas konstruksi tahan api dan pembagian kompartemen bangunan. Pemeriksaan mencakup material dinding, plafon, pintu, dan jendela tahan api, serta tingkat ketahanan api TKA struktur utama. Hasil awal menunjukkan beberapa sekat vertikal kehilangan fungsi isolasi akibat retak termal dan kerusakan sil pintu tahan api. Perlu dilakukan uji ulang TKA dan perbaikan lapisan pelindung agar integritas kompartemen dapat dipulihkan sesuai standar SNI 03, 1736, ke 2000. Pemeriksaan dan evaluasi proteksi aktif. Sistem proteksi aktif diperiksa untuk menilai kesiapan dan keandalan operasionalnya. Fokus utama, sistem deteksi dan alarm, banyak sensor panas dan asap rusak akibat suhu ekstrem. Sistem sprinkler, sebagian kepala sprinkler teraktivasi, namun tekanan air tidak merata. Jaringan pipa tegak dan selang, ditemukan endapan karbon dan kerak akibat air pemadam. APAR dan pemadam khusus, beberapa unit habis tekanan atau melewati masa kadaluarsa. Kesimpulan, sistem aktif memerlukan penggantian komponen dan pengujian fungsi penuh sebelum dioperasikan kembali. Pasokan air dan pemompaan. Analisis pasokan air menunjukkan kapasitas reservoir masih memadai, namun distribusi tekanan tidak stabil. Temuan utama, pompa listrik utama rusak karena paparan panas dan air. Pompa diesel cadangan masih berfungsi, tetapi memerlukan servis menyeluruh. Hidran halaman menunjukkan tekanan kurang dari 70% dari kapasitas standar. Selain perbaikan mekanis, diperlukan uji hidrolik dan penjadwalan ulang frekuensi uji operasi bulanan agar sistem selalu dalam kondisi siap darurat. Daya darurat, ventilasi dan pengendalian asap. Sistem daya darurat dan ventilasi mekanik dinilai sebagai bagian dari integrasi keselamatan evakuasi. Daya darurat, sebagian panel generator berfungsi, tetapi suplai ke sistem alarm terputus. Ventilasi asap, beberapa exhaust fan tidak aktif akibat kabel terbakar. Sistem kontrol asap otomatis gagal beroperasi karena rusaknya sensor suhu. Kondisi ini menunjukkan kurangnya integrasi antara sistem mekanikal dan prosedur evakuasi. Diperlukan sinkronisasi ulang kontrol DA dan sensor sesuai standar NFPA 92 bukaan diafragma. Rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut.
Prioritas perbaikan teknis. Hasil evaluasi menunjukkan 3 tingkat prioritas perbaikan berdasarkan klasifikasi kerusakan. Kritis, mencakup struktur utama kolom, balok, slat, dan sistem daya darurat, segera diperkuat atau diuji ulang sebelum area diaktifkan kembali. Sedang, kerusakan pada sistem aktif seperti sprinkler, detektor, dan pompa cadangan, rendah, meliputi elemen arsitektural dan finishing interior. Pendekatan prioritas ini memastikan sumber daya difokuskan pada aspek keselamatan struktural dan fungsi proteksi utama terlebih dahulu. Perbaikan dan penggantian sistem aktif. Sistem proteksi aktif harus direstorasi secara penuh agar kembali berfungsi otomatis dan andal. Langkah perbaikan, penggantian sprinkler, pompa, dan detektor dengan unit bersertifikasi SNI atau NFPA, reinstalasi jaringan pipa dan panel alarm dengan uji tekanan dan uji aktivasi, pembuatan checklist pemeliharaan baru, berisi frekuensi inspeksi mingguan visual, bulanan fungsi, dan tahunan uji performa penuh. Dokumentasi hasil uji wajib dilaporkan ke pengelola gedung dan instansi pengawas kebakaran untuk validasi operasional. Rencana pengawasan lanjutan. Setelah tahap rehabilitasi, pengawasan lanjutan dilakukan untuk memastikan efektivitas perbaikan. Rencana meliputi timeline verifikasi, inspeksi teknis bulanan selama 6 bulan pertama, uji fungsi sistem aktif sprinkler, alarm, pompa setiap triwulan, uji beban struktur dan ketahanan api jika ditemukan indikasi penurunan performa, pelaporan berkala ke OBS untuk pembaruan izin operasional bangunan. Jika hasil uji menunjukkan ketidaksesuaian, tindakan korektif wajib dilakukan sebelum bangunan dinyatakan layak fungsi penuh. Contoh laporan kajian teknis sistem proteksi kebakaran. 1. Data umum bangunan. Dua. Hasil inspeksi sistem proteksi aktif. Tiga. Penilaian proteksi pasif. Empat. Rekomendasi umum dan tindak lanjut.